Salam adik-adik. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, adik-adik yang ada di GBI Damansi atau adik-adik dimanapun berada. Ya, pasti kabarnya baik kan? Masih di rumah kan? Ya, kita sekarang ibadah dari rumah, tapi adik-adik harus tetap beribadah. Ya, jangan sampai enggak ya. Jangan main, terus suka nonton, terus ya. Kita harus tetap ingat kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan dan Tuhan yang memberkati. Ya, adik-adik, kakak minta maaf ya karena jam ibadah sekolah minggunya berubah nih karena ada masalah ya di rekaman. Kemarin sudah direkam tapi ada masalah karena tiba-tiba filenya hilang. Jadi ini kakak ulang lagi ya. Makanya adik-adik bantu kakak dalam doa ya supaya semuanya berjalan dengan lancar. Puji Tuhan ya. Sekarang hari ini kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah. Pujian kakak nggak banyak-banyak ya. Adik-adik boleh lihat di YouTube ya kalau pujian sekolah minggu. Adik-adik cari aja ya. Jadi kakak di sini khusus menyiapkan untuk cerita sekolah minggu. Ya. Yuk kita lipat tangannya, ya tutup matanya, ya kita mau berdoa kepada Tuhan, ya. Atau mau naikkan pujian dulu ya, Bapakku datang padamu ya. Yuk ikuti ya di rumah ya, jangan sampai diem. Kita ada mulut untuk kita memuji Tuhan, ya. Yuk tanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Yuk ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan begitu baik dan setia kepada kami. Tuhan sudah melindungi kami dari mara bahaya, sakit penyakit, dan segala macam yang membuat kami susah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini dan berkat-Mu dalam sepanjang hidup kami. Sekarang ini Tuhan, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, siapkan hati kami untuk kami menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Ya, adik-adik harus belajar berdoa ya. Ya, doanya nggak usah panjang-panjang. Doa makan, doa tidur, doa apa lagi ya? Pokoknya setiap apa yang ingin kalian lakukan, kalian harus dimulai dengan doa. Huruf apa tuh? Ada yang belum bisa baca belum? D, O, dan A. Ya, ada 3 huruf doa. Doa itu adalah gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan doa kita buat
Dengan doa kita dapat mengalahkan setiap tipu muslihat iblis, dan dengan doa kita dapat memperoleh kemenangan dari Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Ya, adik-adik, ini bulan April ya, masih bulan April ya. 2 minggu terakhir ya. Wah, kita sudah ibadah di rumah berapa minggu nih? Kakak sih hitung udah 6 minggu ya. Kalau sama Jumat Agung 7 minggu. Nah, adik-adik, kita tetap bersyukur ya, tetap tinggal di rumah, tetap taat kepada Tuhan dan kepada pemerintah ya. Puji Tuhan. Bulan ini adalah momen di mana kita pernah 2 minggu lalu yang memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus mati, Yesus bangkit hari yang ketiga. Habis bangkit hari yang ketiga, Yesus kemana? Aduh, aku nggak tahu, Kak. Kalian nggak tahu ya? Di Alkitab ditulis kalau Tuhan Yesus masih ada di bumi ini. Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya. Ngapain ya? Nggak tahu deh. Ditulis di Alkitab juga Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya supaya menguatkan mereka, karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan naik ke surga. Nah, pada bulan depan ada peringatan hari raya di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Berapa hari itu? Ya, kakak kasih tahu ya adik-adik ingat, harus belajar nih ya. 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus baru naik ke surga. Makanya sebelum hari yang ke-40 Tuhan Yesus masih berputar-putar nih. Ngapain? Itu seperti menemui Tuhan murid-muridnya, mengajarkan murid-muridnya, memberikan kekuatan murid-muridnya. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Dan ada pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid. Pesan apa ya? Kalian tahu nggak pesan? Pesan itu adalah sebuah kalau kita dipakai HP namanya SMS ya, pesan itu namanya, ditulis. Saya pesan ini. Kalian kalau minta mama apa? Mama, hari ini aku mau pesen. Nah, itu pesan ya. Aku mau pesen makan apa? Kayak gitu. Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus meninggalkan ajaran-ajaran supaya murid-muridnya kuat, supaya murid-muridnya memberitakan tentang kebenaran firman. Nah, hari ini Tuhan Yesus akan memberikan pesan berupa perumpamaan. Apa tuh perumpamaan, kakak? Apa sih perumpamaan? Aku nggak tahu nih. Kok kata-katanya aneh ya? Nah, adik-adik selalu bertanya kan, kalau ada kata-kata yang aneh selalu nanya papa atau nanya mama atau tanya ibu guru. Bu, apa tuh kata-katanya artinya? Nah, anak kakak juga selalu nanya tuh, mama ini artinya apa ya kata-kata ini ya? Jadi perumpamaan itu artinya kisah nyata ya, kisah kehidupan hari-hari kita diartikan ke dalam yang rohani. Apa tuh rohani, kakak? Diartikan kepada tentang kehidupan kita, tentang kerajaan Allah. Nah, itu kerajaan Allah itu hal yang rohani ya. Dari perumpamaan misalnya Tuhan Yesus hari ini Tuhan Yesus akan mengajarkan tentang perumpamaan seorang petani. Nah, hidup seorang petani, cara dia membuat tanaman seperti apa, proses membuat tumbuhan itu seperti apa, dari ditanam sampai tumbuh. Nah, seperti itu. Nah, itu dihubungkan dengan kerajaan surga yang dimana Tuhan Yesus nanti akan naik ke dalam kerajaan surga. Ya, nih Tuhan Yesus bilang ada seorang petani, dia mempunyai bermacam-macam biji. Tahu nggak biji adik-adik? Ya, jadi petani itu pasti mau membuat tanaman, ya, tanaman apa misalnya padi, jagung, apalagi kentang, buah apa nih? Buahnya
semangka, pepaya, mangga, apel. Ayo adik-adik suka yang mana? Sayurnya bayam, ayam, buncis, kacang panjang. Nah itu semua ditanam pakai apa adik-adik? Pakai biji, ya. Tapi singkong dia bukan pakai biji, tapi pakai apa? Tunas, ya. Nah ini ditanam pakai biji. Nah petani ini punya banyak biji, banyak. Jadi Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Nah jadi bisa lihat nih, misalnya bijinya besarnya beda-beda adik-adik, ya. Bijinya ada yang seperti ini, ada yang kuning, hijau, orange. Nah, kakak gambar seperti ini ya, supaya ada perbedaan, supaya menarik. Nah, biji ini ada yang besar, ada yang kecil banget, ada yang sedang. Ini paling kecil. Nah, petani ini pegang semua. Mungkin biji-biji ini bilang gini, aku paling besar, bangga dia, sombong dia. Nah, aku paling besar, aku paling hebat, nanti pohon aku pasti besar, ya. Terus yang ini, yang aku sedang berarti lumayan lah ya. Terus yang kecil, mukanya tuh lihat sedih, ya. Kakak gambarin ada matanya, sedih. Kenapa? Ya aku biji paling kecil, aku nggak berguna dong. Pasti apa? Aku tumbuh menjadi pendek segini, paling pendek. Nah, siapa yang tahu pertumbuhan itu? Pertumbuhan itu adalah Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang akan menumbuhkan. Begitu juga iman kita seperti biji sesawi, ya. Nah, biji ini yang paling kecil ternyata Pak petani itu bawa ke dekat pagar, dekat kebun, pinggir kebun. Nah, paling depan. Kok yang paling kecil ditaruh di paling depannya, di pagar mau masuk ke kebun? Kenapa? Pak petani tahu bahwa biji yang kecil ini cocok taruh di depan. Yang besar ini ya di samping-samping bolehlah, di dalam bolehlah. Bukan berarti yang kecil ini tidak berguna. Tapi justru yang kecil ini dia akan tumbuh. Pertama, setelah ditanam Pak petani, Pak petani amatin, dia tumbuh setinggi tanaman padi. Lalu tumbuh lagi, yang lain lihatin di biji yang lain. Dia tumbuhnya seperti apa tuh yang kecil? Kok taruhnya paling depan? Aku juga mau dong paling depan. Iri mereka. Nah, gak boleh ya kita iri ya. Terus yang kecil ini minder sebenarnya, aku nggak berguna. Tapi Pak petani taruh yang paling depan. Tumbuh seperti padi. Terus tumbuh lagi seperti tanaman buncis atau tanaman yang lain agak tinggian dari padi. Ternyata setelah sekian lama tumbuhnya tinggi, lebih tinggi dari biji-biji yang lain. Wah, tinggi sampai 3 meter adik-adik. Ini namanya biji apa? Yang Tuhan Yesus umpamakan biji sesawi. Ingat, biji sesawi apa tuh ya? Itu biji yang ada di daerah Tuhan Yesus sana, di daerah Israel. Biji sesawi, biji yang paling kecil, tapi dia ketika ditanam pohonnya akan tinggi, paling tinggi. Jadi adik-adik jangan meremehkan loh yang kecil-kecil itu, yang bilang tidak berguna, tapi itu ternyata itu melebihi di luar akal pikiran kita sebagai manusia. Nah, seperti ini pohonnya, ternyata biji sesawi bisa tumbuh seperti ini, tinggi besar. Dan di pohon ini burung-burung pada berteduh, berlindung. Tuh ada burung, adik-adik lihat ya, kakak gambar burung tuh ya. Burung ini ungu, yang ini orange, ada 2, yang ini orange. Jadi ada 4. Burung-burung bisa berteduh karena pohon besar. Coba kalau pohonnya padi, nggak bisa berlindung burung-burung ya, malah padi dimakanin. Nah, adik-adik, ini yang perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai petani yang menanam biji sesawi paling kecil menjadi akhirnya tumbuh seperti ini, pohonnya tinggi dan besar. Jadi adik-adik
Harus lihat ya, Tuhan Yesus yang memberi pertumbuhan itu. Tuhan Yesus yang menumbuhkan. Jadi kita jangan kecil hati adik-adik kalau kita merasa kecil, merasa ya tidak berguna, atau merasa lemah, atau kita merasa bodoh. Jangan berkecil hati, karena di situ ketika kita tidak mampu, Tuhan yang mampukan. Terus Tuhan Yesus kasih perumpamaan lagi kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus kumpulkan tuh ada 12 murid. Terus apalagi Tuhan Yesus dipanggil sama murid-muridnya apa? Guru. Ya. Guru apalagi selain biji sesawi. Terusnya Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang ragi, di mana seorang ibu pasti suka membuat kue dong. Nah, adik-adik yang mamanya suka bikin kue, bisa perhatikan nggak? Ya, mama bikin kue dari mana? Bikin roti dari mana? Dari sebuah adonan tepung terigu. Nah, adonan tepung itu dari mana? Dari gandum. Ada yang dari gandum juga ya. Nah, ada yang dari biji itu ya, sagu. Nah, itu diadonin tuh ya. Pertama ibu atau mama bikin roti ya, roti yang kalian makan. Rotinya itu kan ketika diadonin dengan tepung, dengan air, dengan telur seperti ini. Nih, setengah mangkok ya. Adonan tepung tanpa ragi. Wah, cuma segini doang. Kalau bikin penuh bisa. Nah, tapi ketika dia digoreng atau ketika dia dikukus, gimana modelnya? Ya gini. Ada yang nyoba adonan tanpa ragi, bantet, nggak ngembang, rigid, keras. Nah, adonan ini seorang ibu itu atau mama kita biasa menaruh sedikit ragi. Ya, ragi itu apa ya kakak? Ragi itu coba tanya mama. Sekarang bahasanya modern, namanya baking powder ya, pengembang. Nah, kakak nyoba, kakak pernah nyoba bikin. Taruh di sedikit adonan ini, sedikit ragi ya, dikasihkan. Diamkan beberapa lama, ya 30 menit. Nah, jadi ngembang. Tuh seperti ini no. Jadi banyak ya, apalagi entar kalau digoreng atau dipanggang atau dikukus, dia akan ngembang. Woi, enak nggak? Kalian bisa lihat kan roti yang dijual oleh toko roti coklat, roti keju, roti apapun, nah bolu juga, itu kalau dikasih ragi sedikit, dia akan kelihatan bagus, dia akan mengembang berbentuk ya. Tapi kalau tanpa ragi, dia jelek, dia keras ketika dimakan. Nah, itulah fungsinya ragi ya, adonan tepung dengan sedikit ragi. Raginya nggak usah banyak-banyak, baking powdernya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, sedikit setengah sendok teh, sendok yang kecil tuh, setengah atau 1 sendok. Adonannya segini, wah jadinya banyak, jadinya besar. Nah, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan, perumpamaan mengenai sedikit ragi dan biji sesawi yang kecil. Jadi Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang yang sedikit-sedikit dan yang kecil-kecil. Ini tentang adonan, kasih ragi, dia mengembang. Begitu juga kita, orang yang tidak mampu ya. Tuhan, saya tidak mampu apa-apa. Jangan takut adik-adik, Tuhan bisa mengembangkan kalian. Bukan badannya yang ngembang ya. Kalau badannya ngembang, gendut dong. Tapi walaupun kalian tidak mampu apa-apa, kalian lemah, Tuhan bisa membuat kalian berkembang ya. Kalian tidak punya uang, orang tua kalian susah, tapi Tuhan bisa membuat kalian berkembang. Lewat apa? Misalnya talenta kalian nggak punya uang untuk les ini les itu, jangan takut. Tuhan bisa pakai segala cara untuk membuat kalian maju dan berkembang ya. Seperti ragi ini ya, dia membuat adonan tepung menjadi berkembang. Nah, biji sesawi aja bisa bertumbuh menjadi pohon yang tinggi. Kalian bilang,
kalau aku badannya kecil. Jangan bilang badan kecil. Tuhan mampukan orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Ya kalaupun kalian ada yang kaya juga nggak apa-apa. Kalian yang kaya juga punya positif. Nah, jangan pernah menilai orang-orang yang di bawah kalian itu tidak mampu dan tidak berfungsi. Tapi hargailah sesama kalian karena mereka juga adalah milik Tuhan. Ya. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan lemah walaupun kita sekelompok orang minoritas, orang-orang yang kecil. Di situ kita dibilang sok suci. Misalnya di kelas, teman-teman kita mau nyontek, jangan nyontek. Kamu sok suci, jangan takut. Biarlah kalian dicap seperti itu, ya. Biarlah kalian dicap seperti itu, bersyukurlah karena dengan begitu mereka akan melihat bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Kita hidup benar, ya. Walaupun kita kelompok kecil yang hidup benar dan mereka orang-orang yang ya hidupnya mau semaunya dia, ya, mau jahilin orang, mau jahatin orang. Kalian jangan takut berhadapan dengan mereka. Nanti Tuhan yang akan bela kita, ya. Tuhan bela kalian yang sekelompok kecil. Nanti orang-orang itu yang melihat kalian hidup benar di hadapan Tuhan, mereka nanti akan bertobat juga. Dia ternyata anak Tuhan, aku mau deh seperti dia ini. Jangan takut, adik-adik, menjadi terang di tengah kegelapan, ya. Nah, Kakak punya pengalaman. Orang-orang yang seperti itu, ketika kita dihakimi, "Hoi, sok suci. Hoi, aku nggak mau berteman dengan kamu nggak mau kasih contekan, pelit." Bukan soal pelit, tapi kita mau hidup benar. Orang itu nanti akan bertobat. Kita berseru aja kepada Tuhan, kita berdoa, ya. Kalian yang susah atau sedih karena melihat kehidupan kalian atau orang tua kalian berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, ya. Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya, ya. Jangan takut ya adik-adik, ya. Adik-adik dimanapun berada harus menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar terang. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang lempem. Orang-orang lain berbuat begini kita ikut ke mereka, orang lain berbuat begini kita ikut ke mereka. Jangan mau, itu namanya anak-anak Tuhan yang menjadi burung beo, ya. Anak-anak Tuhan yang mengekor. Nggak boleh. Kita mengekornya kepada Yesus, bukan kepada dunia, tapi kepada Yesus. Seperti seorang petani ini, ya. Nah, ya, kata ulang lagi, ini dia bisa tumbuh. Biji ini akhirnya, biji yang kecil ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Orang-orang bisa berteduh di pohon yang besar ini. Bukan orang aja, bukan manusia aja, burung-burung pun bisa berteduh. Begitu juga hidup kita sebagai anak Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi tempat orang-orang dunia datang untuk berteduh, ya, untuk percaya kepada Tuhan. Kita bimbing mereka, ya. Adik-adik semangat, ya. Walaupun ibadah di rumah, kalian harus tetap semangat. Nah, ada ayat hafalan nih. Kakak udah lama gak kasih ayat hafalan. Nah, Lukas 12 yang bisa baca, ya. Lukas 12 ayat berapa? 32. Baca. Tulisan warna-warni, ya. Janganlah takut. Kalau janganlah takut gimana? Mukanya senyum dong. Janganlah takut, mukanya sedih. Aduh, itu namanya ketakutan. Siapa yang masih takut? Sama siapa? Setan. Setan nggak kelihatan. Kita punya Tuhan Yesus, ya. Kita punya kuasa Tuhan Yesus. Kakak dulu diajari sama guru sekolah minggu kakak bilang, kalau kita mau ke kamar mandi kita takut, ada setan sendiri malam-malam. Kita berkata dalam hati kita, Tuhan Yesus ada di samping kita. Tuhan Yesus ada di saya. Dalam nama Yesus jalan. Nah, begitu adik-adik melawan ketakutan. Di sini dikatakan, janganlah takut. Hai, kamu
kawanan kecil, ya. Kalau kalian orang yang kecil atau kalian kelompok kecil, jangan takut. Karena bapakmu. Bapak siapa? Bapak aku? Bukan. Bapakmu. Bapaknya B-nya huruf besar. Bapak kita adalah kita semua loh. Bapaknya adik-adik, bapaknya kakak, bapaknya kita semua, anak-anak Tuhan. Siapa? Di surga. Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan surga. Ya, Bapak kita itu adalah Allah, Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Ya, Bapakmu telah berkenan memberikan kerajaan surga. Kita walaupun kawanan yang kecil, kita kelompok yang kecil, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan merupakan kelompok yang kecil, jangan takut. Karena kita harus bersuka cita. Karena apa? Bapak kita yang di sorga telah memberikan kita kerajaan di sorga, ya, memberikan kita kerajaan. Nanti ketika kita nanti dipanggil Tuhan, ya, ketika kita meninggal, kita sudah ada tempat di kerajaan surga, adik-adik. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Siapa? Yesus. Dengan percaya, kita percaya, hati kita mengaku, kerajaan ini sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ya, jangan takut ya adik-adik, ya. Harus menjadi anak-anak berani, berani atas kebenaran. Ya, jangan takut kalau kita berbuat benar. Puji Tuhan. Ini ya adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan, ya. Adik-adik yang menonton ini, info ke kakak ya, yang untuk GBI bisa kakak absen, ya. Walaupun kita di rumah, kakak tetap mengadakan sekolah minggu, kakak tetap absen kehadiran kalian. Kehadiran itu bukan berarti kita di gedung, di gereja tempatnya, bukan. Kehadiran itu adalah walaupun di rumah, hati kita, iman kita hadir di sekolah minggu. Ya, Tuhan Yesus ada di mana-mana. Bukan Tuhan Yesus adanya di gereja doang atau di hotel apa mana, bukan. Tuhan Yesus ada di rumah, ada di hati kita. Makanya ketika kita menyiapkan hati kita untuk beribadah, ya, kita hadir. Tuhan Yesus hadir di situ juga. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. See you next week. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini. Tuhan, kami tidak takut lagi Tuhan, walaupun kami kawanan kecil, walaupun kami orang yang lemah, walaupun kami tidak berdaya, walaupun kami orang yang tidak punya harta kekayaan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, telah menyediakan tempat bagi kami. Kerajaan sorga itu Tuhan sendiri menyiapkan untuk kami. Tuhan Yesus yang memberikan kami pertumbuhan. Tuhan Yesus yang akan membuat kami dapat berkembang. Berkembang di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam hati kami. Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus hadir dalam keluarga kami. Pujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, see you next week. Kalau adik-adik mau berikan persembahan, boleh ya, sekalian dengan mama papanya. God bless you.